Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sahabatku semuanya. Ada informasi terbaru berkaitan dengan Habib Rizik Syihab dari Petamburan yang masih saja berkuar-kuar memprovokasi serta menyuarakan seolah-olah di dalam hatinya belum muncul kesadaran bahwa apa yang selama ini terjadi sesungguhnya itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih merasa benar, masih merasa yes, masih merasa bahwa apa yang mereka lakukan seolah-olah itu bagian daripada ajaran agama. Dan yang membuat hati kita semakin sedih sebenarnya, kok masih ada warga Nusantara ini yang masih percaya, padahal sesungguhnya bangsa Nusantara ini sedang terjajah dalam tanda kutip, bukan penjajahan sebagaimana bangsa Eropa menjajah negara-negara di Asia Tenggara, tetapi yang dimaksud penjajahan adalah penjajahan alam sadar dan pikiran. Masih banyak orang yang gelap mata, tidak mau belajar, tidak mau berpikir logis, tidak mau berpikir rasional. Maka saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, kita sesungguhnya mencoba menengahi persoalan yang terjadi selama ini. Kalau ada masalah, kita harus membaca secara komprehensif apa latar belakang masalah tersebut, apa kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya, siapa saja mereka, harus dibaca dan harus dipelajari. Dan kita harus mencoba untuk membuka cakrawala pikiran kita. Jangan mudah langsung percaya kepada siapapun. Kita verifikasi. Apalagi sama orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Kepada orang yang punya kompetensi di bidangnya, kepada para ulama misalnya, ketika menyampaikan fatwa-fatwanya, tidak langsung ditelan mentah-mentah, kita pelajari dulu. Bukan berarti kita berburuk sangka, bukan berarti kita nggak percaya kepada mereka, bukan. Kenapa? Karena manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Kita koreksi, cek dulu. Maka yang terbaik adalah kita aktif untuk terus belajar dan membaca banyak referensi yang ada. Sekarang itu sudah banyak buku-buku bacaan dan ringan. Tidak harus membaca kitab kuning bertuliskan Arab yang rumit. Sudah banyak referensi bacaan-bacaan yang sudah diterjemah atau memang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara. Bisa kita jadikan referensi untuk membaca. Mengapa polemik ini berkepanjangan? Karena mereka melawan, merasa masih punya kekuatan. Sebagaimana FBI ya, yang sudah dibubarkan oleh negara. Coba bayangin, mereka melawan sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai jatuh korban. Kasihan ya. Sampai korban yang jatuh pun di-framing seolah-olah dia itu pejuang agama, seolah-olah dia mati syahid karena membela agama. Nah, pola-pola mereka itu sebenarnya memiliki kemiripan dengan kelompok-kelompok minoritas, ekstremis minoritas yang ada di belahan dunia. Mereka komunitasnya kecil, inklusif, mereka tertutup di dunia luar, dan tidak mau diperingatkan, dan merasa paling yes, merasa paling benar, tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Maka Islam wasatiyah itu adalah Islam yang berada di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim
kiri, tidak terlalu radikal dan tidak terlalu liberal. Kita berada di tengah. Ya, pikiran kritis ya, ada, tetapi doktrin kebenaran, doktrin agama itu juga kita yakini. Kita yang meyakini adanya keberkahan, ya, tetapi untuk mencapai keberkahan tidak mesti harus cium-cium kaki atau minum bekas minumannya pujaannya misalnya. Kita harus seimbang. Ya. Kita meyakini bahwa ilmu itu mendatangkan keberkahan. Orang alim mendatangkan apa? Hikmah, mau'izah kepada kita, menjadi pelajaran kepada kita. Tapi kita tidak boleh buta. Kita harus melihat apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Apakah yang dilakukan idaman kita itu, tokoh kita itu sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Ya memang rata-rata yang mengikuti mereka itu SDM rendah, paham ilmu agama, lulusan pesantren tapi kolot, tidak belajar pengetahuan yang lain, yang dibaca kitab aja. Padahal ilmunya Allah itu banyak. Ilmunya Allah itu bukan hanya kitab kuning. Ada IPA, IPS, ada ilmu-ilmu modern lainnya, kedokteran misalnya. Maka kita sebagai makhluk Allah, ya, idealnya melihat semua yang ada di sekitar kita. Karena kita manusia memiliki keterbatasan untuk belajar, tidak mungkin dong semua ilmu kita kuasai. Setidaknya kita tidak terlalu fanatik. Misalnya, oke, kita paham kitab kuning, tapi tidak merasa paling benar juga. Karena masih ada variabel-variabel keilmuan yang lain. Urusan DNA kita belajarlah sama pakar DNA. Urusan kesehatan ya belajarlah sama pakar kesehatan atau dokter. Urusan pembangunan ya belajarlah sama pakar konstruksi. Begitu seterusnya. Begitu pula orang-orang yang dalam tanda kutip tidak pernah mondok di pesantren, belajarnya sudah teknologi, pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan ekonomi misalnya. Belajarlah sama orang-orang yang berada di pesantren. Jadi seimbang. Islam mengajarkan seperti itu. Para sahabat Nabi saja itu ilmunya ya tidak semua pengetahuan, punya kepakaran masing-masing. Ada yang duitnya banyak, ilmunya nggak begitu banyak. Duitnya dipakai untuk perjuangan. Ada Sayyidina Umar memiliki keberanian yang luar biasa. Terdepan, tegas. Tapi harta tidak sebanyak Abu Bakar. Yang orangnya santun, tapi duitnya banyak. Gitu. Ada yang ilmuwan. Di medan perang dia tidak terlalu menonjol, tidak bisa jadi pimpinan, tapi ilmuwan, ilmunya banyak. Maka Rasulullah itu merangkul semua potensi yang dimiliki oleh sahabatnya. Ya. Begitu pula kita hari ini, ketika ada polemik nasab, ketika ada problem-problem yang lain, kita pelajari satu-satu. Oh, soal DNA kita belajar sama profesor siapa. Soal ilmu nasab kita belajar sama kiai siapa. Soal manuskrip belajarlah sama sejarawan. Di NU sendiri sudah ada jurusan sejarah peradaban Islam, tuh ada. Di UIN ada. Kita tinggal cari dosen-dosen yang kompeten di bidang itu, bagaimana komentarnya. Jangan jumud dengan satu orang, bodoh kita. Ya, mentang-mentang pikirannya sama dengan satu orang, seolah-olah hanya seorang itu yang harus menjadi contoh. Nggak bisa begitu. Karena kita sudah hidup di zaman yang sangat jauh dengan zamannya Rasulullah SAW. Jadi, klan Ba'alwi ini masih emosional menyikapi polemik ini. Masih belum muncul kesadaran, ya maklumlah. Terbiasa dicium kakinya, tiba-tiba orang lewat begitu aja nggak disapa, kan pusing mereka kan. Terbiasa duduk manis,
dianterin mobil mewah, tiba-tiba tidak disapa orang kan stres, ya. Karena sudah terlanjur menikmati fasilitas hasil dawirisme, hasil pendawiran, ya. Maka saudaraku semuanya, mari kita jaga peradaban Nusantara ini dengan cara memperbanyak literasi, membaca. Dan ada bom waktu, ya. Ada persoalan yang jauh lebih besar yang nanti meledak. Nah, tunggu aja sambil dipantau, ya. Dan tentunya kita sungguh berharap bahwa ini menjadi tanda-tanda kebangkitan bangsa Nusantara. Kalau selama ini kita terjajah secara fisik oleh penjajahan bangsa-bangsa Barat, dilanjutkan terjajah pikiran oleh orang-orang luar sana yang sebenarnya hanya ingin mengeksploitasi kita dengan berbaju agama, dengan berbaju budaya, dengan berbaju ekonomi, macam-macam, ya. Ini salah satu polemik nasab ini, ya, salah satu variabel kebangkitan bangsa Nusantara. Kita doakan Presiden Prabowo sehat, ya, Presiden Indonesia sehat. Kalau benci, kalau misalnya kita nih kalah pilpres, kemarin dukung 010, ternyata yang menang 05. Jangan terlalu kebencian, jangan terlalu menggebu-gebu. Itulah kontestasi politik, ya. Demokrasi. Bisa jadi pilihan kita itu, ya, kalah jumlah daripada pilihan saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita kalah presiden di pilpres, emosinya jangan sampai dubun-dubun. Bodoh. Bodoh. Emosinya sampai kiamat. Wah, itu permainan aja, ya. Pemilu itu kita kontestasi mencari pemimpin terbaik. Belum tentu yang menurut kita itu terbaik menurut yang lain, ya. Makanya kita jangan baperan. Nah, mari kita dukung Presiden Prabowo, presiden terpilih yang sah di bumi pertiwi ini. Kita dukung program-programnya, dan rupanya presiden kita ini, ya, baiklah. Tidak ada presiden Indonesia itu yang buruk menurut saya, ya. Pak Jokowi dengan segala kekurangannya, beliau memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Membangun infrastruktur. Yang namanya manusia pasti ada kurangnya. Presiden Prabowo tegas, ya, ingin mengembalikan aset-aset negara, lagi diinventarisir, dikumpulin. Nah, tegas, ya. Dia ahli berdiplomasi, bahasa Inggrisnya bagus, ya. Banyak sekali. Ya, tentu Pak Prabowo juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan ini ayo kita tambah. Kita bersatu masyarakat Nusantara, kita dukung siapapun presidennya. Siapapun presidennya kita dukung, dengan harapan bahwa tanda-tanda kebangkitan bangsa Nusantara ini semakin terlihat. Ya, dimulai dari isu nasab, kemudian ada banyak hal lah yang menjadi cikal bakal, tanda-tanda. Mudah-mudahan tanda-tanda ini menjadi kenyataan. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah, dan kita masih bisa melihat anak cucu kita, generasi masa depan bangsa Indonesia menggapai emas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.